yaitu dengan ilmu. Makanya tidak mustahil lagi. Poin pertama itu mencari ilmu, bukan mencari harta. Mencari ilmu. Pengen bahagia di dunia, cari ilmunya dulu. Ya. Pengen banyak duit, cari ilmunya dulu. Jangan cari ke yang di sebelah kiri gitu ya. Dan apalagi yang tempatnya berada di pinggir kali. Tapi jangan salah. Ya. Ya enggak. Protes. Maksudnya itu mencari kekayaan tanpa ada ilmunya gitu, seperti itu. Hanya pengen ekstra saja gitu. Ketika bim salah bim langsung ada gitu. Tidak. Kalau pengen bahagia itu dengan ilmu. Oke, tadi khairul amal fil ardi thalatha. Yang pertama tadi thalabul ilmi, mencari ilmu. Kedudukan yang pertama. Yang kedua yaitu al-jihadu fi sabilillah. Apa? Sebagian apa mungkin? Al-jihadu fi sabilillah. Apa artinya? Berjihad di jalan Allah. Siapa tadi siapa? Widi, cerdas sekali. Hadiahnya dari panitia. Kata Ustaz Dalu kayak hadiahnya dari panitia. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Puasa. Puasa karena ini lagi puasa. Puasa juga membutuhkan jihad, Pak. Jihad. Kenapa membutuhkan jihad? Karena orang puasa itu membutuhkan pengorbanan. Yang biasanya pagi-pagi datang sekolah langsung cur kopi. Enggak. Ini mah contoh. Yang biasanya pagi-pagi sudah kopi, biasanya sudah makan mie pagi-pagi pesan. Pas kalian enggak? Kalau sekarang mah apa? Nah, itu butuh pengorbanan ya. Makanya puasa itu jihad, sama juga puasa adalah jihad fisabilillah. Butuh pengorbanan. Ngomong-ngomong nih berkaitan dengan puasa, kira-kira sudah paham? Kayaknya sudah paham puasa. Saya hanya sekilas info saja. Ya, kalau orang berita itu kan enaknya hanya kayak gitu aja, sekilas info. Ada apa ini? Kalau berita tentang ini dua yang menjadi insya. Oke, lanjut. Puasa. Yang tadi puasa berkaitan dengan puasa. Puasa itu apa sih, Pak? Puasa apa, Pak? Menahan lapar dan haus. Menahan diri dari lapar dan dahaga. Sedangkan secara lugawi berarti artinya itu menahan diri. Nah, di dalam puasa itu ada yang namanya sunah puasa. Tahu nggak nih sunah puasa? Ini sunah puasa yang paling dirindukan oleh seorang, yang paling disukai oleh orang puasa. Yang pertama yaitu ketika azan maghrib tiba, maka langsunglah berbuka puasa. Khawatirnya ketika azan maghrib berkumandang, kemudian lagi ada kabut. Itu nanti dikhawatirkan makruh ya. Jadi ketika azan berkumandang, azan maghrib berkumandang, secepatnya kita membatalkan terlebih dahulu. Mau minum, mau kurma kah, mau yang manis-manis kah, maka terserah itu Mas. Yang jelas itulah salah satu sunnah yang paling utama. Sunnah yang paling utama dalam bulan suci Ramadan yaitu menyegerakan buka puasa. Pak, kormane mahal.
beli satu kurma selama 30 hari. Kok bisa Pak? Wah, usia juga. Wah, kok bisa ya? Bisa. Pas ketika buka hanya menjilat-jilat saja. Iya, ya itu mau. Sekarang mah banyak ya, banyak. Nanti juga insya Allah nanti sore panitia Sito menyediakan kurma 2 ember. 13 ember, bukan 2 lagi, 13 ember. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang ingin buka puasanya bareng di sini berjamaah bersama keluarga besar SDIT Anaba, SMP Anaba, TKI Anaba, iya. Silakan tinggal datang saja nanti. Insya Allah ayam geprek, ayamnya lupa tinggal digeprek ya. Nah itulah yang pertama tadi menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua yaitu sunnah puasa yang paling utama, takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Maksudnya gimana Pak mengakhirkan makan sahur itu? Apakah waktu imsak telah tiba kita baru sahur? Kayak gitu? Apa gimana nih? Gimana Lucia? Oh enggak. Nah, maksudnya mengakhirkan waktu sahur itu sahurnya tidak jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Mengakhirkan waktu sahurnya minimal jam 4 itu sudah sahur. Jadi kenapa? Gunanya di jam segini tuh biasanya ini perut sudah luar biasa. Nah, barangkali nih Mbak ya, kalau sahurnya jam 4 itu masih ada sisa-sisa ya, di dalam perut kita masih ada sisa-sisa. Jadi perut tidak terasa kayak loyo. Jam segini itu tidak ngantuk. Ya. Sekarang Bu Imai, masya Allah, semangat banget. Bu Imai semangat banget katanya. Bu, pengen yang panjang apa yang pendek? Apanya Pak? Ceramahnya Bu, ceramahnya. Yang pendek aja Pak. Insya Allah pendek. Ya. Karena jarum jam tetap segitu aja, tidak panjang aja. Yang paling utama itu ada dua saja lah. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Pak Ustaz, saya gemeter kalau lihat Pak Ustaz. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya biasa Pak, sekilas info gitu. Sekilas infonya yaitu berkaitan dengan tingkatan puasa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Kenapa 3 Pak? Ya biar tidak 4 gitu. 3 saja. Calon wakil presiden aja calonnya 3 pas kemarin. Ini juga harus 3. Biar tidak iri. Bilang bos. Oke. Yang pertama tingkatan puasa yang pertama yaitu shaumul umum. Apa Pak? Shaumul umum. Shaumul umum itu yaitu puasa yang biasanya orang-orang awam lakukan. Orang-orang awam itu orang yang gimana? Ya kebanyakan orang. Ya kenapa kok Pak menempatkan di posisi yang pertama shaumul umum? Kalau ini beda dengan poin yang tadi. Ya. Ini dari awal dulu, dari yang terendah. Shaumul umum, puasanya orang-orang yang awam. Bagaimana Pak dengan puasanya yang shaumul umum ini? Puasanya yang shaumul umum ini hanya menahan haus dan lapar saja. Ya. Jadi kalau urutannya bagus karena sudah berpuasa. Yang tidak bagus apa Pak?
yang tidak bagus itu adalah ketika bulan suci Ramadan dia merokok dan makan di tempat umum, itu yang tidak bagus. Tapi jangan salah, ada ya, orang yang Islam, orang yang balik, tapi tidak diwajibkan berpuasa. Siapa Pak? Orang gila. Tidak Itu berakal. tidak berakal. Musafir. Hah? Musafir. Orang Musafir. orang perempuan yang melahirkan nifas. Berakal kan? Balik kan? Islam kan? Punya akal kan? Tapi dia sedang tidak tahu, maka apa? Dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke, tadi tingkatan puasa yang pertama yaitu shaumul umum. Puasanya orang-orang yang biasanya kebanyakan di kalangan masyarakat awam. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu shaumul khusus. Puasanya orang-orang yang khusus. Siapa Pak? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Puasanya seperti apa Pak? Ya di samping menahan lapar, dahaga, kita bisa menahan yang lainnya gitu. Mulai dari maksiat, seperti halnya yang kemarin diterangkan oleh Pak Ustadz Rangga, ya kemarin itu lawan jenis. Ya, itu artinya ya. Gimana? Tidak bohong, ya. Terus tidak gibah. Asik nih gibah biasanya nih. Asik banget kalau mau gibah. Tapi hati-hati ya. Dalam bulan suci Ramadan, ya, ada hal-hal yang iya sih emang tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasa kita nanti sama aja kita dengan urutan yang pertama tadi, tingkatan puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak memperhatikan yang lainnya. Nah itulah puasanya orang-orang soleh. Terus yang ketiga yaitu shaumul khususil khusus. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan shaumul khususil khusus yaitu orang yang paling istimewa. Puasanya orang-orang yang paling istimewa. Ya ini tingkatannya sudah jelas. Tingkatannya para nabi, ya. Terus para wali, ya. Bukan kayaknya jauh deh tingkatan kita. Ya karena di posisi yang ketiga ini ya intinya jauh dengan kita ya. Ya. Sekarang pertanyaannya gini, di tingkatan mana kita itu posisi puasa kita? Mudah-mudahan puasa kita berada di minimal di posisi yang kedua. Ya. Karena kita, masya Allah, berkaitan dengan puasa, kita sudah paham semuanya. Kita mengajari anak, masa kita tidak bisa menjadi urutan yang kedua dalam tingkatan puasa. Yang mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan puasa pada tahun ini, sehingga puasa kita yang sudah disebutkan tadi yaitu menjadi syafaat kelak nanti di hari akhir akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mungkin itulah sekilas info yang bisa saya sampaikan. Ayat Allah tuh kasihan yang belakang. Saya tidak boleh mentulis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulang lagi tadi yang pertama yaitu al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, dan yang ketiga yaitu talabul rizqi halal, mencari rezeki yang halal. Ya terima kasih.